Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Anak-anak, untuk hari ini yaitu kita akan membahas tentang gambar flora, fauna, dan benda alam. KD 3.1 yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan benda alam dengan berbagai bahan. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan literasi, peserta didik memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan benda alam. Sebelum kita menggambar, alangkah baiknya kita mengerti tentang pengertian menggambar terlebih dahulu. Apa itu menggambar anak-anak? Menggambar adalah kegiatan-kegiatan untuk membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan banyak pilihan alat dengan membentuk atau membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Di sini kita benar-benar harus bisa berimajinasi, antara pikiran dengan gerak harus sesuai. Teknik menggambar. Yang pertama yaitu tentang teknik arsir, dengan cara menorehkan pensil, spidol, tinta, ataupun alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang atau gradasi atau kesan dimensi. Dimensi ini adalah kedalaman anak-anak. Jadi pada saat kita menggambar, kita bisa menampilkan 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Yang kedua yaitu tentang teknik dusel. Apa itu teknik dusel anak-anak? Ya, teknik dusel di sini yaitu menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang digunakan antara lain kita bisa menggunakan pensil, krayon, ataupun konte. Bahkan spidol itu apakah bisa kita gunakan untuk teknik dusel? Loh, tidak bisa ya anak-anak. Untuk teknik dusel ini yaitu istilahnya dengan menggunakan teknik gosok. Jadi untuk menentukan tebal tipisnya itu nanti kita gosok untuk menentukan pencahayaan atau gelap terangnya. Yang ketiga yaitu tentang teknik pointilis. Teknik pointilis ini yaitu teknik menggambar dengan menerapkan unsur titik. Jadi titik ini kita tampilkan di atas media gambar banyak sekali ya. Nah, ini untuk membentuk sebuah objek. Unsur titik ini kita bisa menampilkan dengan menggunakan media spidol ataupun yang lainnya. Di dalam menggambar teknik pointilis kita bisa menerapkan di atas media kertas ataupun di atas media kain. Nah, kalau di atas media kain ini otomatis melukis. Teknik pointilis diterapkan untuk melukis yaitu cenderung dengan menggunakan aliran impresionis. Kesan pencahayaannya terlalu kuat ya, sehingga melukisnya harus cepat dengan menggunakan teknik pointilis atau unsur titik. Yang keempat yaitu teknik sapuan tipis atau akuarel. Di sini teknik akuarel atau sapuan tipis anak-anak kita menampilkan cat air ataupun cat poster, namun harus dalam keadaan goresan tipis sekali. Goresan yang kita tampilkan harus sekali gores, sehingga untuk sapuan tipis atau akuarel, gambar atau lukisan yang kita buat cenderung sketsanya itu kelihatan karena sapuannya sangat tipis itu tadi. Yang kelima yaitu teknik blok atau biasa dikatakan dengan teknik siluet, hanya menggunakan satu warna namun tebal ya, menutup bagian objeknya itu sangat tebal. Ini adalah dinamakan dengan teknik siluet atau teknik blok.
Langkah-langkah menggambar anak-anak yang pertama yaitu melakukan pengamatan. Pengamatan bisa kita lakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Apabila kita melakukan secara langsung, otomatis kita melihat objek yang akan kita gambar secara langsung. Biasa kalau kita menggambar dengan secara langsung itu nyata ya, atau realis. Kita dihadapkan dengan objek secara langsung itu dinamakan dengan realis. Lah, bagaimana dengan menggambar objek yang tidak langsung? Kalau kita menggambar objek tidak langsung, itu kita menggunakan imajinasi kita atau kita menggunakan angan-angan kita. Yang kedua yaitu pembuatan sketsa atau goresan tipis. Setelah kita mengamati objek, kita paham bagaimana karakter objek tersebut. Terus kita membuat sebuah sketsanya atau kita membuat sketsa. Alangkah baiknya kalau kita membuat sketsa itu goresannya tipis sekali, tidak usah terlalu tebal, sehingga pada saat melakukan kesalahan itu bisa kita hapus, sehingga goresan awalnya itu tidak kelihatan. Yang nomor 3 yaitu penerapan pencahayaan atau gelap terang. Untuk pencahayaan atau gelap terang itu kita tampilkan supaya objeknya terkesan 3 dimensi. Yang keempat, pewarnaan. Pewarnaan ini kita bisa menerapkan berbagai macam warna sehingga objek yang kita buat seolah-olah bisa nyata. Nah, ini kesan pewarnaan yang kita tampilkan. Yang kelima atau terakhir di dalam menggambar yaitu penyelesaian akhir atau finishing. Penyelesaian akhir atau finishing ini kita lakukan tahap yang paling akhir. Bagaimana proses dari awal sampai akhir itu, kekurangannya apa? Lah itu kita amati, terus kemudian kita tambahi kekurangannya apa, itu dinamakan finishing atau hasil akhir. Selanjutnya anak-anak, dalam menggambar ataupun melukis tentunya kita harus mengerti terlebih dahulu unsur-unsur seni yang akan kita terapkan. Yang pertama yaitu titik, di mana titik ini adalah sebuah unsur seni rupa yang paling kecil atau paling mendasar. Dari titik kita bisa membuat macam-macam sebuah objek. Titik kelihatan besar apabila medianya itu kecil. Namun, titik kelihatan kecil apabila titik tersebut berada di media yang paling besar. Yang kedua, yaitu unsur seni rupa tentang garis. Garis merupakan bentuk yang lebih panjang dari titik, di mana dibedakan garis itu meliputi ada garis lurus, ada garis lengkung, ada garis zigzag, ada garis horizontal, ataupun yang lainnya. Nah, garis ini anak-anak juga memiliki simbol sendiri-sendiri. Contoh misalkan saja garis tegak. Nah, di sini garis tegak itu kita harus konsisten, misalnya saja seperti itu dan sebagainya. Bidang anak-anak di dalam karya seni rupa, bidang terbentuk karena adanya peraturan antara garis yang membatasi suatu bentuk. Nah, di sini ada bidang geometris maupun bidang non geometris. Dinamakan bidang geometris karena memiliki unsur matematis. Contoh bidang segi 4, lingkaran, segitiga maupun trapesium. Untuk bentuk, bedanya dengan bidang, kalau bentuk ini memiliki kedalaman atau valu ya, atau memiliki panjang, lebar ataupun volume. Nah, di sini bentuknya ada bentuk geometris maupun bentuk non geometris. Yang kelima unsur seni rupanya yaitu gelap terang. Kita harus memahami unsur seni rupa gelap terang ini.
Karena dengan unsur seni rupa gelap terang kita bisa menampilkan ke media gambar ataupun lukis, sehingga gambar atau lukisan yang kita buat ada kesan 3 dimensinya. Yang keenam, unsur seni rupa yang meliputi tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur adalah nilai raba sebuah permukaan. Di sini ada tekstur semu maupun tekstur kasar. Tekstur halus atau tekstur kasar ya anak-anak. Untuk tekstur halus, apabila kita raba, keadaan lapisannya itu kelihatan halus. Sedangkan untuk tekstur kasar, pada saat kita meraba, otomatis medianya itu kasar. Sedangkan tekstur semu, antara objek yang kita raba dengan kenyataannya itu tidak sama, sehingga dinamakan tekstur semu. Yang ketujuh yaitu tentang warna. Warna merupakan pembetulan cahaya atau pemantulan cahaya. Nah, di sini warna itu ada berbagai macam, antara lain ada warna primer atau warna pokok, sehingga warna itu belum tercampur dengan warna lain, antara lain kuning, merah, terus kemudian biru. Nah, itu adalah termasuk warna primer. Selanjutnya lagi ada warna sekunder, ada warna tersier, analogus maupun warna komplementer. Ini adalah warna-warna yang sudah masuk ke dalam warna-warna campuran. Media untuk menggambar anak-anak antara lain ada pensil, ada krayon, ada ballpoint, ada kertas, maupun ada cat. Lah, pensil, krayon maupun ballpoint ini adalah termasuk media yang bersifat kering, melainkan kalau cat ini adalah media yang bersifat basah karena menggunakan campuran air maupun campuran minyak. Contoh gambar alam benda anak-anak. Nah, supaya kalian lebih paham ya. Di sini ada contoh gambar benda alam. Ya, yang ini adalah menggunakan teknik arsir anak-anak. Gambar benda alamnya. Sedangkan yang ini menggunakan teknik blok atau menggunakan teknik di sini lebih tepatnya itu kita bisa mengatakan gambar benda alamnya ini menggunakan teknik impasto atau teknik blok. Yang ini adalah menggunakan teknik pointillis, unsur titik-titiknya. Nah, ini unsur titik-titik ini dinamakan teknik pointillis untuk menentukan gelap terangnya. Contoh gambar flora anak-anak, di sini ada macam-macam bunga ya. Tentunya di sekitar kalian banyak sekali bunga-bunga, dan itu nanti bisa kalian amati karakter atau ciri khas dari masing-masing bunga tersebut. Selanjutnya lagi yaitu contoh gambar fauna. Nah, ini ada kelinci. Ini adalah menggunakan teknik siluet, satu warna saja. Nah, ini angsanya ya. Angsa ini adalah gambar fauna yang menggunakan teknik arsir. Nah, ini adalah kupu-kupu, gambar fauna yang menggunakan teknik pointillis. Selanjutnya lagi anak-anak, contoh media untuk menggambar. Tentunya kalian sudah tahu ya, ini adalah macam-macam kuas. Nah, di sini kuas adalah digunakan untuk media basah, cat antara lainnya. Nah, ini namanya palet, digunakan untuk mencampur cat. Contoh bahannya ada cat, ada krayon, terus kemudian pensil. Masih ingat ya? Cat ini media basah, sedangkan krayon ataupun pensil ini kita bisa menggunakan media kering. Nah, sekian anak-anak pembelajaran gambar flora, fauna, dan benda alam
Mudah-mudahan kalian paham dan selamat belajar, selamat berkreativitas, sukses selalu untuk kalian. Jangan lupa tugasnya kalian silahkan mengamati gambar flora, fauna, dan benda alam di sekitar kalian. Terus kemudian kalian ketik ciri-ciri dari gambar flora, fauna, dan benda alam di sekitar kalian. Terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.